Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan selalu baik dalam hidup setiap kami. Pagi hari ini, kembali Tuhan, setiap kami mau memulai aktivitas kami rindu untuk hidup kami diawali dengan diisi kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini yang akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pertolonganku dari Tuhan datangnya. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Sama seperti Petrus, ada saat-saat kita seperti terbelenggu dan tidak berdaya. Petrus ditangkap dan dibelenggu bukan karena kesalahannya, tapi karena Herodes ingin menyenangkan hati orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-3 sampai 5 mencatat, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Terkadang dalam hidup kita pun bisa saja kita mengalami hal-hal yang membuat kita sungguh-sungguh tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa. Pada saat seperti itu, ingatlah selalu, Tuhan
tidak mungkin terbelenggu saat semua manusia tidak akan mampu menolong. Tuhan tetap mampu menolong, dan Dia tidak tertidur atau terlelap. Carilah wajah Tuhan. Saat itu, Kisah Para Rasul 12 ayat 5 menuliskan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Doa dari jemaat Tuhan inilah yang menggetarkan hati Tuhan, hingga malaikatnya diperintahkan untuk datang menuntun Petrus keluar dari belenggunya. Pergumulan hidup seperti apakah yang sedang membelenggu dirimu? Ingatlah dua perkara. Yang pertama, doa dan kesatuan hati akan menggerakkan hati Tuhan untuk melangkah. Dan yang kedua, ketaatan kita untuk mengikuti tuntunan Tuhan ketika Dia menuntun kita akan membawa kita kepada pertolongan dan jalan keluar. Tetaplah setia dan ikuti apa yang Dia perintahkan. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Tuhan selalu setia mengajar kami hari demi hari, dan kami mau mengikuti tuntunan yang Tuhan berikan buat hidup setiap kami. Haleluya, amin. Jesus loves you and so do I.